menyebutkan daripada managib cerita kehidupan para aulia, diturunkan rahmat di sana. Apakan lagi kalau para aulianya tersebut berhadir di tengah-tengah kita, pastinya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mendefinisikan tentang aulia, siapa mereka aulia? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di sana akhirnya disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para aulia tersebut definisinya ataupun pengertiannya yaitu adalah orang yang bertakwa, yaitu adalah dia selalu mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan dia adalah orang yang beriman. Itulah para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita lihat sendiri guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita, bagaimana daripada kehidupan mereka. Mereka selalu mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang beriman. Itulah adalah aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan berkat kehadiran mereka ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya kepada jiran tetangga kita, anak keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang mempunyai ta'alluq kepada kita. Dan apakan lagi kita di sini bersama-sama membaca daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada Simtud Durar, membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada hikayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar bahwasanya menyebut daripada para aulia itu dituruni rahmat. Apakan lagi kalau yang kita sebut, yang kita baca, yang kita lantunkan bersama ini adalah hikayah dan cerita yang bersumber, dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul auliya, dan Rasulullah SAW adalah pimpinan para aulia. Jangankan para aulia, para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpinnya. Seperti yang dikatakan oleh Sahibul Burdah, kata beliau Al-Imam Busiri apa? Wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw ashfan minad diyami. Para mursalin, para anbiya, mereka mengambil daripada ilmu, mengambil daripada nur, mengambil daripada apapun yang berasal daripada sumber lautan Rasulullah SAW cuma sepercikan atau cuma segayung. Dan kita di sini alhamdulillah membaca daripada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT lebih-lebih lagi menurunkan daripada rahmatnya kepada kita semua, dan Allah SWT mengampuni daripada dosa kita. Tidaklah kita berdiri daripada majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa kita, dosa keluarga kita, dosa abah-abah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini sudah memasuki daripada bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana terjadi peristiwa daripada pembelahan bulan. Jadi pada bulan Sya'ban inilah terbelah daripada bulan. Al-Habib Syatiri, Al-Habib Salim Syatiri menyebutkan di dalam kitab beliau Fawaidus Syahri, fawaid setiap bulan, di sana beliau menyebutkan bahwasanya pada bulan Sya'ban ini diturunkan dan dibelahkan daripada bulan, terbagi dua. Dan kata beliau ini yang melihat tidak cuma penduduk Mekah. Karena apa? Di dalam kitab tersebut disebutkan ada di daerah Cina, yang mana di sana ada suatu batu yang tertulis, yang mana di sana ditulis, aku menulis daripada ini tulisan pada terjadinya tragedi terbelahnya bulan. Padahal di sana tidak ada orang Muslim di Cina waktu itu, belum sampai dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan dia melihat daripada kejanggalan dan keanehan yang luar biasa. Pada malam hari itu terbelah daripada bulan, maka dia saking takjubnya daripada kejadian itu, dia tulis dan dia ukir di atas batu, dan saya menulis ini tulisan katanya pada peristiwa tragedi terbelahnya bulan. Dan itu adalah di antara daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan kita telah meninggalkan daripada bulan Rajab. Para guru-guru kita di Hadramaut sana biasanya menanyakan,
ini kita sudah meninggalkan daripada bulan Rajab. Kata beliau, apa faidah dan apa yang kita rasakan ketika kita meninggalkan daripada bulan Rajab tersebut? Bagaimana adab kita dengan para sesepuh-sesepuh kita? Bagaimana baktinya kita dengan orang tua kita? Bagaimana kita menyayangi daripada anak-anak kecil kita? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada umatku, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menyayangi daripada anak-anak kecil dan tidak menghormati daripada orang-orang tua kita. Maka hendaknya kita memperbaiki daripada akhlak kita, dan kita menghormati daripada sesepuh-sesepuh kita, dan kita menyayangi daripada anak-anak kecil. Dan bagaimana dengan birrul walidain? Apakah kita berbakti dengan benar-benar dengan orang tua kita? Apakah kita, antara kita dan orang jiran tetangga kita ada konflik, ada permasalahan, kita perbenari? Karena kata habaib di sana, kata ulama di sana mengatakan, alamat dan tanda diterimanya daripada amalnya seseorang yaitu adalah perbaikan daripada apa yang dilakukan setelah bulan tersebut. Sebagaimana haji mabrur, biasanya disebutkan bahwasanya haji mabrur itu dikatakan orang tersebut mabrur kalau seandainya dia memperbaiki daripada apa yang dia lakukan sebelumnya. Yang mana dulunya sering meninggalkan sholat, jadi rajin mengerjakan sholat. Yang mana dulunya sedikit daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulunya apabila bermaksiat dia tidak bertobat, dengan berkat bulan tersebut dia apabila bermaksiat langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulunya dia itu ketika hadir majelis ta'lim tidak merasakan kenikmatan. Ketika dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW merasakan biasa-biasa saja. Dengan berkat hadirnya daripada bulan Rajab dan dia meninggalkan daripada bulan Rajab tersebut, dia merasakan keindahan, kenikmatan yang luar biasa yang terpancar di hatinya. Sampai-sampai ketika dia mendengar daripada lantunan-lantunan syair yang memuji daripada Nabi Muhammad SAW, dia merasakan getaran jiwa dan hatinya dan sanubarinya terus bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita sebagai umatnya kalau sampai kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana yang telah kita dengarkan di dalam bulan Rajab, Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak lupa kepada kita. Ketika beliau menyebutkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi taala wa barakatuh." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Beliau ingat kepada kita, tidak pernah lupa Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan di akhir daripada hayat beliau, Nabi Muhammad SAW, ketika sakarat, apa yang beliau tanyakan? Ummati, ummati, bagaimana dengan keadaan umatku? Bahkan ketika malaikat Azrail mencabut daripada nyawanya Nabi Muhammad SAW dengan pelan, maka Rasulullah SAW kata beliau, karena sakitnya daripada sakarat, maka kata Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Azrail, apakah tidak bisa lagi engkau pelankan daripada pencabutan nyawa?" Maka kata Azrail, "Ini adalah pertama kali aku memelankan pencabutan nyawa. Ini adalah cara pencabutan nyawa yang paling pelan." Maka kata Rasulullah SAW, "Bagaimana dengan umatku?" Beliau langsung ingat dengan umatnya. Pastinya kata malaikat Israel lebih pedih dan lebih sakit daripada. Maka Rasulullah SAW, sakit yang dirasakan daripada umatku aku rela menanggungnya. 2/3 daripada sakitnya sakarat mereka aku yang menanggungnya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi para umatnya merasakan sakarat yang luar biasa, yang indahnya. Dengan berkat apa? Ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak rindu dengan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Jangankan kita yang mempunyai hati. Satu, dulu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika awal khutbah di Madinatul Rasul SAW, beliau khutbah di lantai dan beliau bertopang dan memegang daripada
kayu yang mana itu terbuat daripada batang kurma. Maka ketika bertambah daripada para sahabat semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Maka Rasulullah SAW ketika itu otomatis jauh keadaannya dengan batang pohon kurma tersebut. Maka terdengar daripada tangisan yang luar biasa. Para sahabat bingung, dari mana ini tangisan? Yang mana tangisan tersebut bagaikan bayi yang menangis ketika mereka terpisah daripada ibunya. Maka para sahabat mencari, siapa ini yang menangis? Ternyata yang menangis yaitulah satu batang pohon kurma. Padahal dia berpisah cuma sekedar mungkin 2 atau 3 kilan. Tetapi apa? Saking tidak relanya dan saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengeluarkan tangisan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW pun turun untuk batang pohon kurma tersebut. Dan Rasulullah SAW pangku daripada batang pohon kurma tersebut. Ketika beliau pangku, beliau tanyakan kepada batang kurma tersebut, apakah engkau mau aku tanam sekarang dan engkau akan tumbuh sampai hari kiamat, ataukah engkau menjadi tanaman di surga kelak? Maka kata hening daripada batang pohon kurma tersebut, dia menghentikan daripada tangisannya sedikit-sedikit, aku memilih agar menjadi tanaman kelak di surga dan berkumpul bersama wahai Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang cinta di dalam sanubari kita, sanubari keluarga kita ada tumbuh daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakan lagi ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang mana di situ diturunkan daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana ini adalah bulan yang dinamakan dengan bulan salawat. Karena apa? Pada bulan inilah Allah SWT menurunkan daripada firman yang barusan kita baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti daripada Al-Quranul Azim, rata-rata Allah SWT ketika memerintahkan para hambanya untuk mengerjakan sesuatu, Allah SWT langsung memerintahkan aqimus shalah, kerjakan daripada salat. Tetapi ketika sholawat, gimana Allah SWT? Tidak langsung memerintah, tetapi Allah SWT memberikan kita kabar, aku yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Para malaikatku orang-orang yang mulia, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimulai dengan cerita Allah SWT bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka para orang-orang beriman hendaknya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Ketika dia mendengar Allah SWT bersalawat, tumbuhlah daripada raghbah dan keinginan untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang yang banyak daripada salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan merugi waktunya itu apabila dia lakukan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diceritakan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah SAW, saya mau bersalawat kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, bagaimana, apa dan berapa daripada waktu yang aku luangkan untuk bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW? Maka kata Nabi Muhammad SAW, berapa emang yang engkau luangkan waktu untuk bersalawat kepadaku? Dia mengatakan 1/4. Kalau seandainya engkau tambah kepada Nabi SAW, lebih lagi, bagus lagi. Akhirnya katanya, ya sudah 1/3. Kalau seandainya engkau tambah, lebih baik lagi. Katanya 2/3. Bagaimana wahai Rasulullah SAW? Kalau seandainya engkau tambah, maka lebih baik lagi. Maka kata orang tersebut, semua daripada waktuku aku luangkan untuk bersalawat kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW, idzan tukfahammuk, kalau seandainya engkau bersalawat kepadaku, maka semua daripada problemmu, apapun yang engkau pikirkan daripada apalagi yang duniawi ini, semua digabulkan dan dilapangkan oleh Allah SWT.
dan semua apa hajat yang dia diinginkan dia kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarukum aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aqrabukum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat yaitu adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Siapa yang tidak ingin mendekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para anbiya, para mursalin, para aulia, mereka ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakan lagi orang biasa, dia mau mendekat. Bagaimana caranya untuk mendekat dengan orang yang mulia tersebut? Yaitulah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galal ulama, para ulama mengatakan bahwasanya kalau di hari kiamat dia dekat, apakan lagi di dunia? Kalau kita mau dekat dunia akhirat, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan guru ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang yang banyak daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan maka itulah oleh-oleh yang harusnya kita bawa kepada anak kita, kepada keluarga kita, pada jiran tetangga kita, pada teman-teman kita, kita bawa oleh-oleh ini. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang tidaklah ada faedahnya di dalam suatu perkumpulan dia berkumpul walaupun banyak orangnya kalau tidak mengambil manfaat di sana. Sampai-sampai ada salah seorang ulama yang bernama Syaqiq Al-Balkhi dan Hatim Al-Asam. Syaqiq Al-Balkhi ini adalah seorang ulama yang besar, wali besar. Hatim Al-Asam juga wali besar dan ulama yang besar. Dan Hatim Al-Asam menemani daripada Syaqiq Al-Balkhi 30 tahun. Maka kata Syaqiq Al-Balkhi kepada Hatim Al-Asam, selama 30 tahun ini apa daripada faedah yang engkau berdapati ketika duduk denganku? Apa daripada faedah? Kalau seandainya tidak ada faedahnya, tidak usah engkau duduk denganku. Maka kata Hatim Al-Asam, saya mempunyai 8 faedah ketika duduk denganmu. Yang mana diantaranya yaitu adalah saya bingung, katanya. Kenapa kok orang banyak yang saling iri dengki? Yang satu menghasuti yang lain. Pedagang menghasuti pedagang yang lain. Ulama menghasuti ulama yang lain. Pembacaan maulid grup ini menghasuti daripada grup yang lain. Anak kecil ketika bermain, yang ini lebih hebat, hasut dengan yang lain. Sampai-sampai tukang sampah dengan tukang sampah yang lain hasut. Maka kata beliau bingung. Kenapa kok bingung? Apakah mereka tidak mendengar dan membaca daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Allah Subhanahu wa taala sudah bagi-bagikan kepada orang-orang daripada kehidupan mereka di dunia ini. Dan kalau kita memikir secara logis dan kita memikir dengan otak yang jernih, kalau seandainya semua orang kaya, siapa yang berjualan? Kalau seandainya semua orang alim, siapa orang yang mengaji? Kalau seandainya semuanya orang kaya, siapa yang membersihkan daripada pasar, daripada kotoran-kotorannya? Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka syukurilah, ini adalah apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua yang luar biasa ini, kata beliau apa? Sampai-sampai ini tentang hasud, ada cerita dulu. Apa cerita? Ini ada salah seorang raja yang mempunyai utusan yang sangat dekat dengan raja. Ini saking dekatnya dengan raja, masuk istana, keluar istana, terserah dia. Kapanpun dia masuk, boleh masuk. Akhirnya ada salah seorang yang hasut di kampung sana melihat daripada orang ini kedekatannya dengan raja. Maka dia pun menghampiri daripada raja dan dia mengatakan, "Wahai raja, tahukah engkau dengan temanmu yang sering datang ke istanamu itu orangnya sering mengatakan hal-hal yang tidak benar dan mengatakan bahwasanya mulutmu itu, wahai raja, bau, diseberkan. Dia itu kelihatannya aja baik di hadapan engkau, wahai raja, tapi di belakang nyebutin ini, nyebutin itu, sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya mulutmu itu bau, wahai raja." Raja awalnya tidak percaya.
Ternyata ini orang yang hasud menunggu daripada orang yang dekat dengan raja tersebut, dan dia jamu ke rumahnya. Ketika dia jamu ke rumahnya, dia kasih makanan yang penuh dengan bawang yang mentah. Bawangnya mentah. Akhirnya dia makan bawang yang mentah banyak. Akhirnya gara-gara bawang yang mentah tersebut, apa? Mulutnya bau, mulutnya dia sendiri. Dan dia habis itu mendatangi raja. Ketika mendatangi daripada raja, dia ketika ngomong, karena mulutnya bau, dia menutup seperti ini. Karena tidak mau mulutnya ini yang bau kecium oleh raja, karena dia sangat sayang dengan raja ini, sampai-sampai bau mulutnya tidak mau tercium oleh raja. Akhirnya apa? Raja pun marah. Karena apa? Oh, benar ternyata apa yang dikatakan orang tersebut. Karena sekarang dia ketika ngobrol denganku, dia menutup daripada hidungnya, sama saja mengatakan mulutku bau. Akhirnya kata raja apa? Saya mau mengirimkan surat kepada seseorang. Nah, maka surat ini tolong sampaikan. Ditulis di situ surat. Akhirnya kita balik, dia bawa surat. Orang yang hasud nunggu di jalan sudah. Maka dia tanya, gimana tadi ketemu dengan raja? Oh, alhamdulillah baik, ketemu dengan raja luar biasa seperti biasanya. Bahkan saya dikasih surat hari ini untuk disampaikan kepada orang. Surat ditutup suratnya. Maka kata orang yang hasud tadi, aku ini sudah capek 1 bulan 2 bulan menafkahi daripada istriku, aku kurang daripada rizki. Maka kalau engkau memang orang baik, tolong surat itu kasih kepadaku. Maka ini karena orang baik, dia kasih surat itu. Akhirnya Pak, dibawa surat ini. Dibawa surat ini, ketika dibawa sampai ke suatu tempat, dikasih surat. Tiba-tiba setelah dikasih daripada surat, ditarik langsung orang ini. Dan ditarik, dan kepalanya langsung dipegang, dan ada orang yang menghunuskan daripada pedang. Maka dia teriak, kenapa ini? Saya membawakan surat dari raja loh, kok mau dipenggal ini kepala saya? Maka kata orang tersebut, ini surat memang benar dari raja, tapi tulisannya apa? Kalau orang yang membawa surat ini datang, penggal kepalanya. Penggal kepalanya. Akhirnya orang tersebut dipenggal kepalanya. Ini semua gara-gara apa? Gara-gara hasud, gara-gara dengki dengan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya besok harinya ini orang datang lagi ke raja yang dekat tadi sama raja. Raja bingung, ini datang padahal dia yang membawa surat, kok datang lagi? Maka kata orang tersebut, jangan, kenapa raja? Emang kenapa? Kok raja kayak kaget banget? Soalnya kemarin saya nulis surat agar engkau membawakan kepada seorang, kalau sampai surat tersebut agar kepalamu ini dipenggal. Akhirnya apa? Oh, maaf raja, saya tidak menyampaikan surat tersebut langsung karena ketika di tengah jalan ada orang yang meminta daripada surat tersebut, karena saya kesian saya kasih. Siapa orang itu? Orang itu sifatnya seperti, oh itu, kata raja, itu kemarin yang menghasut antara aku denganmu. Dan ini semua gara-gara hasud. Makanya di dalam qasidah yang dibacakan biasanya di ziarah Nabi Allah, innal hasud qatla yasud. Orang yang selalu menengki kepada orang lain itu tidak bakalan naik. Tidak bakalan naik, maupun prestasinya, maupun usahanya dan lain sebagainya. Itu semua gara-gara hasud. Dan faedah yang kedua ini luar biasa dari Hatim Al-Asam. Apa? Kata beliau, saya melihat daripada orang yang banyak mempunyai harta, orang yang banyak mempunyai teman, ketika dia meninggal, sebahagian hartanya temannya ninggalin dia di rumah sudah. Sebahagian sampai ke kubur, tapi tidak ada yang mau ikut masuk ke dalam kubur. Maka kata beliau, setelah aku pikir-pikir, berarti tidak ada teman dan harta yang bisa menyelamatkan dan menemaniku kelak di akhirat. Maka aku pilihlah daripada teman dan harta yang bakalan menyelamatkanku dan mendekatkanku di dalam kubur dan menjauhkanku daripada azab kubur. Yaitulah apa? A'malus salihah.
dan sedekah jariyah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza ma'ata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Ketika seseorang meninggal dunia, semua daripada amal perbuatan lenyap, sia-sia. Tidak bisa lagi dia berbuat apa-apa, kecuali kalau seandainya dia sering wakaf atau dia sedekah, dia teruskan. Tadi kita duduk sama Habib Faruk setelah acara di melawat Haji Amnah, Allah yarhamha. Kata beliau, pas kita makan surabi ya namanya, surabi. Ini kata Habib Faruk, surabi ini cuma ada di ketika orang meninggal dunia kalau di sini. Oh, pantesan lama tidak makan surabi. Belasan tahun tidak pernah makan surabi lagi. Enak nih surabi, kata Habib Faruk. Kata beliau, pas waktu itu ada Abang Ulun, Habib Zain. Kata Abang Ulun, ini biasanya orang mengerjakan sesuatu di kampung ini ada tafaulnya. Ada perbuatan yang mana itu bisa dijadikan faedah untuk dia kelak. Akhirnya apa? Kata Habib Faruk, mungkin tafaulnya dengan cerita orang dulu. Apa cerita? Jadi ada orang yang bakhil luar biasa bakhilnya, tidak pernah mengeluarkan harta. Tapi dia pernah suatu hari mengasih daripada surabi kepada orang fakir miskin, bersedekah surabi, 1 surabi. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia ini ditanya sama malaikat, tidak bisa jawab. Maka malaikat mau mukul. Ketika mau mukul, lepas daripada cambuknya malaikat, karena ada yang menghalangi. Dipukul, ada yang menghalangi. Ternyata apa? Ternyata surabi yang pernah dia sedekahkan ketika dia waktu hidup. Nah, makanya sedekatun jariyah, perbanyaknya daripada sedekah jariyah. Dan alhamdulillah luar biasa di sini sedekah jariyahnya. Ada apel, ada anggur, luar biasa, lebih dari surabi ini. Insyaallah ini semua menjadikan perisai kelak digubur daripada almarhumah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya apa? Sedekatun jariyah. Au ilmun yuntafa'u bih, atau dia punya ilmu yang mana ilmu tersebut dia ajarkan akhirnya bermanfaat, mau dengan dirinya atau dengan orang lain. Terus dia mengajarkan kepada muridnya mengajarkan terus. Tadi kita habis duduk di mobil sama guru Aini. Ini guru Aini, guru kita semua, guru sesepuh di Pondok Pesantren Al Hashimiyah. Beliau yang mengajar kita Quran di sana. Maka kita ngomong sama guru Aini, alhamdulillah penting guru Aini hadir malam ini. Karena apa? Ini guru Aini mengajarkan kita ilmun yuntafa'u bihi insyaallah. Yang mana kita tidak bisa baca maulid, tidak bisa baca daripada sungkur doror, tidak bisa beramal soleh kecuali dengan berkat mereka mengajarkan kepada kita. Guru Syarifuddin luar biasa di sini, guru-guru yang lain di sini mengajarkan kepada yang lain, akhirnya mereka bisa membaca, bisa sampai berpidato misalnya, sampai mereka membaca daripada tahlil, yang semua itu adalah ilmun yuntafa'u bih, adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang semua, dan itu pahalanya sangatlah besar, sampai-sampai ini bakal menjadi syafaat ketika di hari kiamat. Semoga itu semua menjadikan syafaat kepada kita semua, amin. Yang mana ini guru-guru TK sekarang, guru-guru yang mengajar Al-Quran banyak yang dipandang sebelah mata sama orang. Makanya kata guru-guru kita di sana di Hadramaut, guru yang paling banyak jasanya tapi paling sering dilupakan itu guru-guru ngaji. Padahal jasanya luar biasa, seperti tadi bisa baca maulid, baca ini semua dengan berkat mereka semua, tapi paling sering orang melupakan. Ketika dia mengaji, ditanya siapa gurumu? Guru fulan, guru-guru yang besar disebutkan. Guru TK Al-Quran siapa yang nyebutin? Nggak ada. Dulu ulun waktu di Hadramaut orang tanya siapa gurumu dulu waktu di Indonesia, kata ulun guru pertama ulun Abah Ulun. Karena Abah Ulun yang melajari Iqra, Abah Ulun yang belajar mengaji, terus ulun ke Hashimiyah bertemu guru Aini dan lain sebagainya. Inilah guru-guru ulun daripada guru-guru yang biasa. Insyaallah ini semua menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Amin amin ya rabbal alamin. Aw waladun salih yad'u lahu, atau dia punya walad saleh yang yad'u lahu, yang mana mereka tersebut mendoakan daripada orang tuanya.
gurunya, agaribnya, dan lain sebagainya. Semoga dengan upaya ini anak kita menjadi anak-anak yang saleh yang mendoakan kepada kita. Qala Syekh Abdullah bin Ahmad Bagusyair di dalam Hasyiatus Syarwani, daripada ini Hasyiatus Syarwani adalah hasyiah daripada Tuhfatul Muhtaj, yang ini adalah syarah Minhajut Talibin. Beliau menyebutkan ini kata-kata di dalam hadis, idza mata bnu Adam, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, apakah harus meninggal dunia baru dapat? Ataukah kita katakan walaupun dia hidup sudah dapat? Ini kan pertanyaan besar ini. Maksudnya tadi kan sudah kebanyakan orang memaham ketika dia meninggal baru dapat sedekah jariyah, ketika dia meninggal baru dapat daripada ilmu. Kata beliau, mau dia meninggal maupun dia masih hidup, mereka mendapatkan daripada pahala yang itu semua. Semoga kita semua mendapatkan daripada pahala itu semua. Amin amin. Jadi yang punya ilmu yang bermanfaat itu beruntung. Yang punya anak dia didik di pesantren, dia menjadi orang yang soleh dan mendoakan, itu luar biasa. Tidak perlu meninggal dunia. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan daripada pahala tersebut. Terus kenapa kok Rasulullah SAW mengatakan idza mata? Karena orang ketika meninggal dunia tidak bisa baca-bacaan lagi. Orang ketika meninggal dunia tidak bisa membaca dan tidak bisa mengajarkan lagi. Orang yang meninggallah, merekalah yang menghajatkan daripada bacaan orang lain. Oleh karena itulah idza mata. Wa illa, kita katakan bahwasanya orang itu walaupun masih hidup sudah mendapatkan daripada pahala tersebut. Semoga dengan hukum ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat di dalam perkumpulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur daripada guru-guru kita, sesepuh kita semua. Semoga dengan hukum ini kita bisa mengambil manfaat daripada mereka semua. Semoga dengan hukum ini kita punya harta sedikit kita sedekahkan daripada harta kita tersebut. Semoga dengan hukum ini kita mempunyai anak menjadi anak-anak yang soleh. Semoga dengan hukum ini kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala dan menemui daripada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa 'inna 'alayhi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa 'inna 'alayhi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi waffiqna lil khairi wa 'inna 'alayhi. Allahumma la taj'al hasanatina حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم لا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. اللهم بارك لنا في أولادنا ووالدينا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات وجميع حركاتنا وفي جميع من تعلق بنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم.